kembali ya. Lanjut. Oke, di sini ada pilihlah judul produk yang tepat. Nah, ini mungkin ada hacks yang bisa membantu teman-teman juga nih. Wah, di sini saya banyak kasih tips-tips ya. Pilihlah judul produk yang tepat. Oke, aksesoris wanita. Kita coba sambil lihat dulu ya. Oke. Di sini masih kelihatan ya YouTube-nya. YouTube-nya. Ininya. Nah, di sini saya akan buka Shopee. Shopee, misalnya obat herbal. Atau kita bikin aja, di sini ada kopi bubuk herbal ya, kopi bubuk herbal. Kopi bubuk herbal. Mbak Dewi, mohon maaf, belum kelihatan ya layar slideshow-nya. Oke. Coba sekali lagi. Tunggu ya. Oke. Nah, di sini ya, kelihatan ya. Di sini ya, ngeklik kopi bubuk herbal. Nah, di sini kan ada ada produk terkait, ada produk terbaru, ada produk terlaris. Nah, saya akan klik yang terlaris. Nah, yang terlaris ini nulisnya jenis apa sih? Gimana sih cara penulisan judulnya? Nih, kita bisa lihat ya. Dia menuliskan judulnya lebih lengkap. Kita buka di tab selanjutnya. Kopi Robusta, bubuk hitam, kopi original Robusta posong, asli murni Temanggung, original, beratnya pun dicantumin 100 gram. Ya, kita bisa copy judul ini kalau memang produknya teman-teman ini adalah kopi Robusta juga. Kita bisa copy judulnya, kita bisa tambahin merek kita. Ya, kenapa yang panjang seperti ini lebih lengkap? Karena Shopee algoritma itu akan memberikan pencarian itu sekitar 8 kata terdepan. Ya, jadi terhitung dari depannya ada 8 kata yang itu akan menjadi kata kunci di pencarian Shopee. Ya, jadi penting banget enggak kita tulis kopi herbal aja gitu kan, tapi kita tulis yang slideshow kita. Nah, di sini ada juga fitur naikkan produk. Nanti kita lihat ya videonya gimana sih fitur naikkan produk. Kemudian ada membuat kategori toko. Oke? Nah, untuk membuat kategori toko, di sini aku mau stop share dulu, dan di sini aku akan nunjukin toko benang desain crochet lah ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau di sini ada desain crochet, kemudian di sini ada produknya ya. Jadi yang namanya kategori toko itu menyangkut juga dekorasi toko. Begitu pembeli masuk, kita lihat, oh ada kategorinya nih. Ada semua produk, ada di sini samping kategori toko ada alat rajut, ada benang dan alat selam, mata boneka, aksesoris tas. Ini semuanya jelas ya. Terus ada katalog-katalog warna per benang. Nah, ini kategorinya jelas. Nah, kalau teman-teman misalnya mau bikin kategori kopi, nah, ini bisa dibikin kategori di sebelah kirinya misalnya kategori produk satuan. Nah, kemudian kategori promo produk atau ada juga kategori produk yang dibundle, misal sekali beli.
Nah, itu bisa dijadikan kategori toko. Ya, kayak gitu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Mbak Devi. Kelihatan ya. Sekarang kita lanjut ke slideshow-nya lagi. Nah, ini aku juga mau sambil lihat juga. Oke, next. Kenali fitur bisnis saya dan promosi. Ini teman-teman udah mungkin ada gambaran besar nggak sih? Gimana sih cara jualan, gimana sih cara upload produk, gimana sih cara dapat orderan pertama gitu. Semoga bisa diterapkan ya. Soalnya kita mau masuk lebih dalam lagi nih. Apakah mau dibuka dulu sesi tanya jawab? Ya, boleh ya Mbak Devi. Sebelum kita masuk ke sesi kenali fitur bisnis saya dan promosi, mungkin dari poin 1 dan poin 2 tadi, bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Mbak Devi, boleh bertanya di kolom chat. Nanti saya akan bantu untuk membacakan. Silakan. Ini nggak banyak pertanyaan, pada bingung atau pada gimana nih? Saya mau tanya boleh nggak? Boleh. Mau boleh. Tanya langsung juga boleh ya. Langsung saya ya, boleh ya. Di resen nanti kita supaya tertib satu persatu, kita akan memberikan kesempatan satu persatu ya. Saya langsung boleh? Ya, boleh. Pak Haikal Raffi ya. Ya, saya ayahnya Haikal. Ya, silakan. Kedua, Pak Iman. Ya, silakan nanti Pak ya. Mohon maaf, bersabar. Oke, silakan Pak Haikal dulu ya, Pak Yanu. Iya. Sorry, itu untuk akun di Tokopedia Mas Shopee itu sebaiknya untuk seller pertama kurang penangkapan anak. Gimana? Silakan Pak, dilanjutkan. Sorry. Itu untuk Tokopedia atau Shopee untuk akun seller maupun buyer itu sebaiknya dibedakan antara email handphonenya atau tidak dalam satu email atau tidak. Baik Shopee maupun Tokopedia ya. Untuk Gmail-nya Mbak Devi, apakah digabung sama atau dibedain? Baiknya yang mana ya? Barusan koneksi aku terputus, bisa tolong ulangi pertanyaannya? Untuk Gmail-nya ya Pak ya? Di Shopee ada akun seller maupun buyer kan ya Mbak ya? Ya. Di Tokopedia juga begitu kan? Ya. Nah itu sebaiknya dalam satu akun Shopee misalnya, itu alamat email dengan handphone itu dibedakan nggak antara seller dan buyer. Begitu pula kalau untuk Tokopedia. Oke. Begitu Mbak. Sebaiknya sih dipisah, ya sebaiknya dipisah. Cuman mungkin untuk teman-teman yang baru pemula, ya cuman punya satu SIM card, cuman punya satu nomor telepon, ya mungkin itu aja dulu yang didaftar, ya. Karena setiap akun Shopee atau setiap akun Tokopedia itu harus ada verifikasi ke nomor handphone. Nah, kalau misalnya dipisah, berarti ya mungkin ada teman-teman yang bisa punya handphone 2 SIM card, itu dua nomornya. Tapi untuk nomor dan email itu balik lagi ke teman-teman sih. Ya, yang pasti jangan lupa keamanan penting. Oke, cukup jelas Pak Yanu? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Muhammad Sudirman, silakan Pak. Boleh langsung bertanya. Mas Indra, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Devi. Jadi saya dari retail. Saya sudah coba 2. Pertama ke Shopee, itu ada 9 produk saya. Karena retail saya. Terus ada di Mart juga, Mart yang marketplace. Saya masukkan hampir seluruh produk di retail saya masukkan di situ. Nah, bagaimana ini pilihan produk ini, Mbak? Apa kita fokus? Apa terlalu banyak? Saya dengar itu ada pas dan pantik yang khas Sumsel semua nih. Nah, maksud saya gini, ini sudah jalan baru 3 minggu ya katakanlah ya. 3 minggu ini belum ada gerakan. Oke. Nah, terus ada hubungannya nggak? Saya kan di situ ditanyakan stok ya.
stok saya itu stok sebenarnya. Saya katakanlah tadi bakso ada 20 piece katakanlah yang isi 50. Nah, saat itu kan saya berjualan di retail saya juga. Nah, saat itu kebetulan berkurang. Mungkin tinggal 2 biji. Apakah saya robah juga di sana dengan jumlah 2 itu mempengaruhi nggak? Karena saya selain di Shopee kan ada jual offline juga. Terus kemarin saya rasakan kalau saya tulis 1 langsung hilang. Langsung hilang gambar produk saya itu. Oh. Jadi tak boleh bukan 1 habis. Kalau stok saya habis itu langsung hilang produk saya itu. Kadang beberapa marketplace ada ditulis stok habis gitu ya. Nah, supaya kalau di Shopee itu langsung hilang gambar produk saya. Nah, kalau tadi disinggung tentang tokonya sendiri ya. Nama toko saya sementara ini hanya saya kasih nama ya. Harus berupa foto segala juga ya kali Mbak Azra. Terus tadi bukan dengan menaikkan produk ke atas itu apa Mbak istilahnya tadi? Ya, naikkan produk itu ke atas ya. Nah di produk kita ini maaf banyak tanya ada apa ya? Terus satu lagi dari kepada teman yang lain. Saya melakukan harga konsumen. Saya pakai harga konsumen yang sama di retail saya. Katakanlah harganya 27.000. Nah, apakah tetap begitu? Tadi Mbak katakan ada biaya admin 5-6%. Apakah saya naikkan 5-6% ini? Karena saya lihat kalau harga konsumen saya itu tidak bergerak, saya coba turunkan akhirnya. Malah saya tidak naikkan 5-6%. Oke. Gimana efeknya? Makasih Mbak. Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi intinya gimana caranya saya dapat orderan pertama saya? Oke, benar pertanyaan itu? Ya, gini Pak. Bapak coba naikin harganya 5-6%, tapi Bapak coba daftar program gratis ongkirnya Shopee. Ya, udah daftar belum Pak? Belum. Karena di Shopee itu penting banget buat ngedaftarin program gratis ongkirnya. Jadi Bapak bisa naikin harganya, tapi coba ikut program gratis ongkir Shopee. Kemudian gimana caranya? Soalnya di situ kan di deskripsi itu ditanyai sama dia ukuran-ukuran, akhirnya ongkir di Palembang itu 9.000 katakanlah. Ya. Daftar gratis gimana? Cara daftar gratis nanti customer-nya akan mengklaim voucher gratis di halaman utama Shopee. Jadi itu ada hitungannya. Nanti link penjelasan mengenai program gratis ongkir nanti kita bisa kasih share juga ya Pak Indra. Nanti kita catat ya. Ya. Kemudian range produknya terlalu luas atau enggak? Menurut saya produk Bapak 9 jenis itu enggak terlalu luas asal Bapak mampu memproduksinya. Jangan sampai nanti kita enggak produksi yang itu tapi kita upload barangnya. Ya, itu nanti akan ngejelekin rating toko kita. Jadi kita jual aja apa yang kita produksi. Perbagusi foto itu penting juga. Tadi kan Bapak cuma bisa ngupload 1 foto, sebenarnya bisa minimal 2 foto seperti yang ada di video tadi. Ya, coba dipraktekin dulu, semoga bisa dapat orderan Bapak. Ya. Maksudnya fotonya 9 foto itu ada semua, saya masing-masing 1. Oh ya, bagus berarti. Sip. Tapi linknya 1 atau banyak link? Kan itu disebutin produk saya. Nah, masing-masing 1 produk. Bakso bulbul namanya. Terus gambar deskripsinya kita jelasin. Ya, latar belakang putih sesuai saran Mbak, latar belakang putih. Sip. Aman. Pokoknya cobain itu dulu ya, gratis ongkir. Oke. Gitu dulu kok. Kita lanjut. Oke. Ya. Kita lanjut dulu ya. Nanti yang pertanyaan di chat, tenang saja. Nanti kita akan jawab setelah Mbak Debbie menyelesaikan materinya. Oke. Ini juga silakan. mengenai harga ya. Ini saya ada video mengenai fitur bisnis saya. Jadi kenapa bisa saya bilang secara digital marketing ini akan memberikan kita kemudahan karena semuanya akan sistematis. Di Shopee kita, di Tokopedia kita bisa lihat statistik berapa pengunjung yang datang, berapa
barang yang dilihat oleh customer kita, ya. Atau apa lagi yang kita bisa lihat di fitur bisnis kita lihat di video ini, oke? Halo seller, yuk pelajari lebih lanjut tentang fitur bisnis saya. Bisnis saya adalah fitur yang menyediakan data penjualan dan performa toko secara menyeluruh agar kamu dapat membuat keputusan bisnis yang efektif. Fitur ini dapat membantumu untuk memantau performa toko per periode ataupun secara real-time, menganalisis setiap produk, mengukur efektivitas strategi bisnismu, dan mengidentifikasi daftar produk yang perlu ditingkatkan. Kamu dapat mengakses fitur bisnis saya melalui Seller Center. Di dalamnya terdapat 8 tab utama yaitu halaman utama, produk, penjualan, promosi, chat, Shopee Live dan Feed, panduan penjualan, dan data real time. Tab halaman utama memberikan keseluruhan gambaran umum dari kriteria utama dan tren kriteria seperti penjualan dan tingkat konversi. Cek bagian peringkat produk untuk mengidentifikasi produk-produk terlarismu agar kamu dapat meningkatkan penjualannya dengan berbagai bentuk promo. Pada bagian urutan kategori, kamu dapat melihat kategori-kategori dengan penjualan tertinggi. Manfaatkan data ini untuk memperkuat bisnismu dengan berfokus pada kategori tersebut. Selanjutnya, tab produk. Bagian tinjauan memberikan metrik data terperinci dari tiap produkmu, seperti tingkat kunjungan unik dan tingkat konversi. Gunakan data dari bagian performa untuk menganalisis performa dari masing-masing produk berdasarkan tiap kriteria yang kamu pilih. Berikutnya, bagian analisis membantumu mengidentifikasi produk dengan performa yang rendah berdasarkan tipe permasalahan yang ada dan memberikan tips untuk segera menyelesaikannya. Tab penjualan menganalisis tingkat konversi dari tiap kunjungan yang berhasil menjadi pembelian. Gunakan tingkat konversi untuk mengidentifikasi aspek dengan performa terendah dalam proses pemesanan dan lihat tren kriteria untuk menganalisis perubahan pada metrik performa penjualan yang dipilih dari waktu ke waktu. Tab promosi menunjukkan performa dari promo yang kamu jalankan. Kamu dapat menganalisa efektivitas dari promo tersebut dan mengembangkan strategi bisnis yang lebih tepat. Pada tab chat, kamu dapat melihat keseluruhan dari performa chatmu, termasuk pertanyaan diajukan, presentasi chat dibalas, dan tingkat konversi. Kamu juga dapat meninjau efektivitas dari asisten FAQ-mu dalam menjawab pertanyaan para pembeli. Pada tab Shopee Live dan Feed, kamu bisa melihat rincian dari performa live streamingmu, serta engagement dari post Shopee Feed-mu. Dalam tab panduan penjualan, bagian peningkatan produk menginformasikan daftar produk yang kualitasnya dapat ditingkatkan sehingga memaksimalkan penjualan. Perhatikan dan terapkan saran yang diberikan untuk meningkatkan kualitas setiap produk secara efektif. Terakhir, pada bagian data real time, kamu dapat melihat performa tokomu secara real time, terutama saat puncak promo Shopee yang sedang berjalan, sehingga kamu dapat memantau penjualan, pesanan, serta mengatur stok dengan cepat dan akurat. Kamu juga dapat mengakses bisnis saya melalui aplikasi Shopee loh. Membuat keputusan bisnis seperti menambahkan stok atau menjalankan promo jadi lebih cepat dan efektif karena berdasarkan data real time. Segera gunakan fitur bisnis saya dan akses berbagai data untuk merancang strategi bisnis yang efektif dalam mendorong bisnismu. Untuk mempelajari lebih lanjut, halo seller. Oke, ya. Di dalam video tersebut udah jelas banget ya pentingnya bisnis saya. Karena di dalam fitur bisnis saya di Seller Center itu akan menunjukkan data toko saya. Ini bisa lihat di sebelah kiri platformnya ya. Di sini kursornya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Di sini ada pesanan saya, itu pesanan yang masuk, kemudian ada produk saya, tambah produk, promosi saya, penghasilan saya, saldo rekening. Di sini ada total pengunjung unik, berapa produk yang dilihat, pesanan. Di sini ada juga tingkat konversi. Jadi tingkat konversi itu ada matematikanya ya, ada penjelasannya. Misalnya berapa produk dilihat dan berapa produk yang dibeli.
Nah, itu yang bagusnya minimal adalah 2%. Jadi kalau teman-teman punya upload produk dan produk dilihat, minimal